Waalaikumsalam Bu Eri. Kabar, Ya, Pak? baik, silakan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi. Jadi saya kesini ingin ngobrol santai aja sih mengenai salah satu peserta didik yang Bapak Haidar ajar. Tujuan kita sebenarnya bukan untuk mencari kekurangan anak ya Pak, tetapi bersama-sama mencari strategi apa yang paling sesuai agar anak dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih optimal lagi. Jadi Pak Haidar bersedia? Tentu Ibu, saya bersedia. Memang ada satu anak yang cukup membutuhkan perhatian yang benar-benar ya Ibu. Gitu ya Pak. Jadi sebenarnya sebelum membahas kesulitannya, saya ingin mengetahui dulu nih bagaimana pengalaman Bapak selama mengajar anak tersebut. Jadi menurut Pak Haidar, hal apa sih yang paling menonjol dari anak ini? Kalau pengalaman saya selama KBM di kelas, anak itu cukup tenang Ibu dan tidak membuat masalah ya. Tetapi dia itu lebih banyak diam dan terlihat pasif. Kalau saya menjelaskan materi dan dia tidak mengerti, dia biasanya tidak bertanya. Jadi itu menjadi anggapan kalau dia itu paham. Oh gitu ya Pak. Jadi berarti Bapak melihat anak itu cenderung diam aja deh dan tenang dan tidak banyak mengungkapkan kesulitan yang dialaminya. Selain itu, apakah ada hal positif lain yang Bapak lihat dari anak tersebut? Ada Bu tentunya. Walaupun dia itu terlihat pasif, anak ini tuh mau sekali untuk mengikuti pembelajaran. Kalau saya dekati dan bantu, dia bisa melakukan segala tugas pembelajaran di kelas. Nah saja, kalau tugas cukup banyak, anak tersebut terkendala dan bahkan tidak semua selesai. Berarti sebenarnya itu merupakan kekuatan yang penting loh Pak. Jadi anak sebenarnya memiliki kemauan untuk belajar dan bersedia menerima bantuan ketika diberikan oleh Pak Haidar ya. Iya Bu. Jadi selanjutnya saya ingin menggali lagi nih lebih jauh ketika Bapak memberikan materi atau instruksi, pada bagian mana Bapak biasanya melihat anak mulai mengalami kesulitan? Biasanya itu ketika instruksi yang saya sampaikan itu terlalu panjang, terlalu banyak informasi. Anak terlihat diam dan hanya melihat buku. Saya kira ketika mereka diam melihat buku, itu mereka sudah paham. Rupanya ketika diperiksa, tugas itu belum selesai. Atau bahkan hanya dikerjakan sebagian dari seluruh tugas. Oh gitu. Jadi selama ini diamnya anak tuh belum tentu paham ya Pak ya. Bisa jadi diam itu merupakan tanda bahwa anak itu belum memahami instruksi yang Pak Haidar berikan atau tidak tahu harus mulai dari mana. Betul sekali Bu Neni. Saya baru menyadari itu. Karena selama ini saya pikir dengan mereka diam itu menandakan mereka sudah paham dengan instruksi ataupun tugas yang diberikan. Oh iya. Tapi menurut Bapak, apa sih yang mungkin terjadi kalau kita memberikan tugas yang sama banyaknya dan dengan waktu yang sama seperti peserta didik lainnya? Nah, kalau menurut saya Ibu Reni, mungkin akan ada beberapa anak yang semakin tertinggal, terutama anak tersebut yang tadi sempat saya bicarakan. Bisa saja mereka juga merasa kesulitan sehingga akhirnya memilih untuk diam dan tidak mengerjakan. Betul Pak, jadi dari pengamatan kita, karakter belajarnya menunjukkan bahwa anak tersebut masih membutuhkan waktu yang lebih lama lagi atau pengulangan lagi, instruksi yang lebih sederhana lagi, serta contoh yang lebih konkret. Jadi tantangannya bukan sekedar anak tidak mau mengerjakan ya Pak, tetapi bagaimana kita memastikan anak memahami apa yang harus dia lakukan. Jadi kalau begitu menurut Pak Haidar nih, strategi apa yang mungkin bisa dicoba terlebih dulu di dalam kelas? Mungkin sebagai langkah awal sesuai diskusi kita tadi, yaitu dengan memberikan instruksi yang lebih sederhana. Bagus banget nih Pak Haidar. Jadi bagaimana kalau instruksi panjang kita pecah menjadi beberapa langkah? Contohnya daripada Bapak Haidar mengatakan baca materi, pahami, kemudian kerjakan nomor 1 sampai 10 dan kumpulkan. Mungkin kita bisa berikan satu per kata, satu per satu gitu maksud saya Pak. Iya, saya paham. Artinya misal saya bisa berikan buka halaman 20, kemudian setelah dia siap, baru saya minta mereka untuk membaca paragraf pertama, lalu jawab nomor 1 dan 2 secara satu persatu ya. Betul banget Pak. Kemudian setelah memberikan instruksi, Pak Haidar dapat meminta anak tuh mengulang kembali dengan bahasa mereka sendiri. Bukan untuk memuji ya, tetapi kita untuk memastikan dia paham atau tidak dengan tugas yang Pak Haidar berikan.
Jadi saya bisa bertanya, coba kamu jelaskan kembali tugas yang diberikan tadi ya Bu ya? Iya Pak, jika anak belum bisa menjawab, kita tidak langsung menyalahkannya ya Pak ya. Kita mungkin bisa berikan contoh atau bantuan visual. Untuk tugas yang cukup abstrak, gunakan gambar, benda nyata, contoh kehidupan sehari-hari, atau demonstrasi berupa video. Tapi gini Bu, bagaimana jika masalahnya itu tugas yang diberikan tidak tuntas? Kita bisa menyesuaikan jumlah tugasnya sih Pak, tanpa mengurangi tujuan pembelajarannya. Contohnya nih, teman-temannya mengerjakan 10 soal, tapi anak tersebut dapat mengerjakan 5 soal saja. Tapi dalam artian kita harus mewakili kompetensi yang sama ya Pak. Kita juga bisa memberikan waktu tambahan jika memungkinkan. Berarti bukan target dari mengerjakan jumlah soal itu yang utamanya ya, tapi bagaimana kita mencapai pembelajaran dan menyesuaikan jumlah soal yang dikerjakan oleh anak. Tepat sekali Pak Haidar. Jadi itu salah satu bentuk pembelajaran yang inklusif. Jadi sekarang saya ingin minta Bapak nih menentukan satu langkah yang paling realistis untuk dicoba pada pembelajaran berikutnya. Dari beberapa strategi tadi yang kita bicarakan, menurut Bapak mana yang paling memungkinkan Bapak aplikasikan di dalam kelas? Oke, dari apa yang udah tadi kita diskusikan ya Bu Reni ya, saya mendapatkan kalau mungkin langkah pertama adalah tentu dari instruksi ya. Instruksi yang saya berikan lebih sederhana agar lebih dipahami oleh para siswa. Kemudian dengan mengecek pemahaman mereka, setelah mereka membaca, saya minta untuk menjelaskan lagi tapi dengan bahasa mereka. Dan setelah itu tadi bukan menjadi jumlah soal yang target, tapi kita mengurangkan jumlahnya tanpa harus menghindari dari target utama pembelajarannya. Keren banget deh Pak Haidar. Jadi bagaimana kita mengetahui tuh apa strategi tersebut berhasil di dalam kelas atau tidak? Saya bisa melihat apakah anak-anak, termasuk anak yang tadi ya, mulai mengerjakan tanpa terlalu diam. Jadi dia saat diberitahu sudah langsung tahu tuh apa yang harus dikerjakan. Kemudian apakah dia mampu mengikuti instruksi, mampu mengerjakan secara mandiri, dan apakah tugasnya itu secara kuantitas lebih banyak selesaikan. Iya bagus. Kita bisa melakukan monitoring sederhana selama beberapa kali pembelajaran ya Pak. Saya juga bisa membantu mengamati perkembangan anak dan kita bisa evaluasi bersama-sama. Kalau strategi pertama belum berhasil, mungkin kita tidak menganggap anak itu gagal ya Pak ya. Betul. Tetapi kita evaluasi strateginya. Saya sangat setuju Bu Reni, karena permasalahan saya sendiri ya Bu Reni itu adalah ketika terlalu cepat menganggap anak itu paham dengan hanya mereka melihat diam. Karena saya pikir dengan mereka diam mereka sudah paham, mereka belum sepenuhnya paham. Ya, itu sudah menjadi langkah yang sangat baik Pak dan tepat. Intinya sih anak memiliki potensi dan kemauan belajar ya Pak ya. Tugas kita adalah menciptakan kondisi agar potensi tersebut dapat muncul. Baik, terima kasih banyak Bu Reni, saya dapat insight baru yang banyak nih. Dan saya akan coba di strategi ini di pembelajaran berikutnya pastinya. Sama-sama Pak Haidar, kita lakukan sama-sama ya Pak ya. Semoga dengan dukungan yang konsisten, anak semakin percaya diri, berani menyampaikan ketika belum memahami, dan secara bertahap mampu menyelesaikan tugas dengan lebih mandiri lagi ya Pak ya. Amin. Siap. Terima kasih banyak Bu Reni atas pendampingannya dan insight yang diberikannya Bu Reni. Sama-sama Pak, terima kasih juga sudah terbuka untuk berdiskusi. Semoga kolaborasi kita dapat memberikan dukungan yang terbaik untuk anak-anak kita ya Pak. Amin.